Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemarin kita sudah mempelajari subbab pertama. Sekarang yang akan kita pelajari mulai dari subbab kedua, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang kedua, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. 3, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang keempat, potensi strategis Indonesia berpotensi sebagai transportasi udara. Presiden Soekarno membeli 2 pesawat tipe DC-3 dari Singapura. Kedua pesawat tersebut menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan pertama tanah air, yaitu Garuda Indonesia. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Perkembangan perdagangan internasional Indonesia. Yang pertama, perdagangan internasional abad pertengahan. Sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, perdagangan di Eropa lambat laun berkembang, terutama selama abad ke-12 dan ke-13. Yang kedua, perdagangan internasional masa penjajahan samudera. Kawasan Eropa abad ke-15 dan 16 ditandai oleh perdagangan teknologi pelayaran dan navigasi. Penemuan wilayah baru seperti Amerika dan juga jalur pelayaran baru ke Asia. Ditemukannya Amerika memunculkan barang dagang baru, yaitu tembakau dan kayu gelondongan. Yang ketiga adalah perdagangan internasional pada masa revolusi industri. Revolusi pertama kali mengemuka di Eropa, menjadi pusat jaringan perdagangan dunia hampir selama abad ke-19. Kegiatan ekonomi Eropa tergantung pada pasar luar negeri sebagai pemasok bahan mentah sekaligus pembeli barang jadi buatan pabrik. Yang keempat, perdagangan internasional pada masa Perang Dunia. Perdagangan internasional mengalami kemunduran selama Perang Dunia Kedua. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya hewan nabati. Di dasar laut dapat dijumpai sebagai jenis ikan yang berukuran kecil dikonsumsi masyarakat. Selain itu ada jenis tumbuhan seperti rumput laut, terumbu karang, dan juga padang lamun. Yang kedua, potensi sumber daya mineral. Salah satu cara yang telah lama diusahakan manusia adalah dengan menguapkan air laut untuk mendapatkan garam. Pada bagian dasar pantai juga terdapat endapan bahan mineral kasiterit yang mengandung timah. Sumber daya alam mineral penting lainnya dari lautan adalah sejumlah besar hidrokarbon atau disebut juga dengan petroleum atau gas di bawah permukaan dasar laut. Yang ketiga, potensi pengembangan perikanan. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Yang keempat, potensi hutan mangrove. Hutan mangrove atau bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga hutan ini selalu tergenang oleh air laut. Ada 2 fungsi hutan mangrove yang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama adalah fungsi ekologis, yang kedua adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari ikan, dan juga berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya, potensi terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, yaitu mencapai kurang lebih
284,3 ribu kilometer persegi dan setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, potensi tempat penambangan. Penambangan yang telah dilakukan di perairan laut adalah minyak dan gas bumi serta timah. Yang terakhir, potensi perhubungan laut. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional dan domestik. Potensi strategis Indonesia berpotensi sebagai poros maritim. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, berarti navigasi atau bahari. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Potensi besar Indonesia menjadi poros maritim dunia juga didukung dengan letak Indonesia yang berada di daerah ekuator, antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada pada negara-negara Asia Tenggara. Untuk menuju negara poros maritim dunia perlu dilakukan penegakan kelautan, wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelautan. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, ada 5 soal di bawah ini, segera dikerjakan, difoto dengan jelas, kemudian diserahkan ke sekretaris kelas sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.